menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU, baik kubu Kiai Haji Miftahul Akhyar maupun kubu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dan ini menarik, biasanya oposisi akan menunjuk salah satu pihak sebagai problem. Tapi di sini keduanya dinilai sama-sama gagal. Kemudian lalu muncul tuntutan yang kedua, meminta Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, kemudian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Saiful Yusuf untuk mundur dari struktural, tidak dilibatkan lagi untuk memimpin di jabatan-jabatan struktural di PBNU. Dan puncaknya, forum Kiai se-Jawa ini, jika tidak ada MLB dalam waktu 3 bulan, PBNU tandingan akan dibentuk. Ini bahasa yang paling keras dalam sejarah modern NU dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepanjang 1926 sampai hari ini. Forum Kiai NU Jawa mendesak Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Tanfidiyah dan Saifullah Yusuf sebagai Sekjen PBNU hasil Muktamar Lampung untuk bersama-sama mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kisruhnya PBNU selama 5 tahun terakhir. Membentuk PBNU tandingan apabila MLB tidak digelar dalam 3 bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan ke depan tidak ada kesepakatan dan tidak terselenggaranya MLB, maka forum Kiai NU Jawa akan mengambil langkah-langkah darurat. Ya, sahabat Sari di Mana Berada. Hari ini ada berita terbaru bahwasanya Kiai Jawa se-Jawa gitu ya, melakukan pertemuan untuk melakukan action. Sahabat Sari di Mana Berada. Hari ini ada informasi terbaru terkait perkembangan PBNU. Gelombang mosi tidak percaya Kiai Jawa. Arah baru PBNU dan 3 tokoh yang diminta untuk mundur dari jabatan secara struktural. Nah, mengapa Kiai Jawa atau Forum Kiai Jawa secara kolektif menyatakan mosi tidak percaya bukan hanya kepada satu tokoh PBNU saja, namun ini ada beberapa tokoh dan langsung kepada 2 pucuk pimpinan. Rois Am sebagai Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Lebih jauh lagi, muncul nama Saiful Yusuf atau Gus Ipul yang ikut disebut dan diminta tidak lagi berada dalam struktur PBNU. Ini bukan isu kecil, ini bukan isu interpersonal, ini bukan isu politik pilpres. Ini adalah tanda bahwa NU sedang berada di titik krisis legitimasi paling serius sejak 1950-an. Dan kita akan bahas dari hulu ke hilir. Yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi atau sebenarnya yang tertulis di dalam dokumen Forum Penyelamat PBNU. Kita buka beberapa poin-poin penting di mana Forum Kiai Jawa itu memberikan sebuah statement secara publik. Yang pertama isinya adalah kami menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU, baik kubu Kiai Haji Miftahul Akhyar maupun kubu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Dan ini menarik, biasanya oposisi akan menunjuk salah satu pihak sebagai problem. Tapi di sini keduanya dinilai sama-sama gagal. Kemudian lalu muncul tuntutan yang kedua, meminta Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, kemudian Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Saiful Yusuf untuk mundur dari struktural, tidak dilibatkan lagi untuk memimpin di jabatan-jabatan struktural di PBNU. Dan puncaknya, forum Kiai se-Jawa ini, jika tidak ada MLB dalam waktu 3 bulan,
PBNU tandingan akan dibentuk. Ini bahasa yang paling keras dalam sejarah modern NU dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepanjang 1926 sampai hari ini. Nah, kenapa mosi tidak percaya ini berbeda dari konflik NU sebelumnya? Dalam sejarah NU, konflik itu biasa. Ada beda jalur, beda cara membaca ADART, kemudian beda preferensi politik. Tapi yang kita lihat di dalam sebuah tuntutan dari Kiai Forum Jawa ini itu bukan konflik biasa. Dokumen-dokumen ataupun surat pernyataan itu tidak menggunakan bahasa administratif, bukan bahasa ADART, melainkan bahasa mobilisasi emosi seperti menyelamatkan Jamiah, mengembalikan marwah NU, dan membentuk PBNU tandingan jika selama 3 bulan ke depan tidak terjadi MLB. Dan ini adalah gaya seruan kolektif, bukan gaya pengurus resmi. Artinya satu, NU sedang memasuki fase patah kepercayaan secara internal. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa 3 tokoh ini diminta mundur dari jabatan struktural? Seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, kemudian Gus Yahya sebagai Ketua Umum, dan kemudian Gus Iful yang kemarin dirotasi ya jabatannya oleh Gus Yahya. Dan 3 tokoh ini adalah tokoh yang hasil daripada MLB Lampung. Kita tidak sedang menyerang personalnya. Kita hanya membaca pola sebagaimana ditulis di dalam Tuntutan Forum Kiai Sejawa. Yang pertama kita bahas tentang Kiai Haji Miftahul Akhyar. Di dalam surat tersebut ya menyebut sebagai pihak yang tidak mampu meredam konflik. Ini adalah yang disampaikan di dalam Forum Kiai Sejawa. Kemudian tidak mampu menjaga ketertiban organisasi, tidak melakukan koreksi saat PBNU memanas. Nah, Rois Am bukan dituduh bersalah, tapi dianggap gagal menjalankan peran pengayom. Sehingga Forum Kiai Jawa menilai Rois Am perlu diganti agar NU kembali stabil. Kemudian kedua, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum, di dalam surat pernyataan Forum Kiai Jawa, Gus Yahya dipandang sebagai pihak yang dianggap membuat keputusan tidak sesuai dengan prosedur, mengabaikan sebagai mekanisme organisasi, dan terlalu kuat dalam mengambil langkah tanpa konsensus kiai. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal persepsi kehilangan kendali terhadap Jamiah. Sehingga forum menilai konflik tidak akan selesai jika ketua umum tetap dipertahankan. Kemudian ketiga, Syaiful Yusuf atau Gus Iful sebagai Sekjen PBNU sebelumnya hasil Muktamar NU di Lampung. Dan kenapa namanya muncul? Karena ia bagian dari 3 puncak struktural. Banyak SK-SK ataupun yang berceceran yang belum ditandatangani, dianggap tidak memfasilitasi penyelesaian yang adil, dianggap ikut bertanggung jawab pada kekacauan organisasi. Nah, Forum Kiai Jawa ingin mempunyai pemimpin baru yang benar-benar bersih dari konflik internal. Karena itu, 3 tokoh tersebut tidak boleh kembali muncul di struktur hasil MLB nantinya. Ini bukan masalah balas dendam, ini strategi pagar pengaman agar PBNU tidak kembali pecah setelah MLB nanti. Kemudian, kenapa Forum Kiai Jawa berani bicara setegas ini? Ada 4 alasan besar yang ingin saya sampaikan di sini yang terbaca jelas di dalam pernyataan di video yang nanti akan saya tayangkan. Yang pertama, karena NU sedang berada di titik genting. Forum melihat PBNU pecah menjadi 2. Keputusan Suriah diperdebatkan, PJ Ketum dipersoalkan, kemudian kepemimpinan dianggap tidak valid. Ini bukan sebuah masalah yang kecil. Yang kedua, karena banyak keputusan PBNU dianggap tidak patuh terhadap ADART. Frase-frase dalam pernyataan tersebut itu cacat prosedur, tidak sesuai dengan mekanisme, melanggar ketentuan organisasi. Artinya apa? Forum Kiai Jawa beroperasi dalam sebuah kerangka, yaitu hanya ingin menegakkan kekonstitusionalan NU. Dan itu adalah hal yang paling utama. Kemudian yang ketiga,
Karena banyak kiai di akar rumput merasa suara mereka tidak pernah didengar. Dan ini penting. Dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan Forum Kiai Jawa, ya, dan itu juga bukan ditulis oleh seorang politisi NU, melainkan oleh kiai kultural mewakili akar rumput. Dalam NU selalu ada dua poros, NU secara struktural, pengurus PBNU, kemudian NU kultural, kiai pesantren, pengasuh, dan tokoh-tokoh lokal. Dalam surat pernyataan Forum Kiai Jawa merupakan bentuk perlawanan dari NU kultural terhadap NU secara struktural. Kemudian yang keempat, karena NU terancam kehilangan wibawa di hadapan umat, surat pernyataan Forum Kiai Sepuh berkali-kali dengan istilah menyebut marwah NU, menyebut kewibawaan NU, menyebut NU sebagai aset bangsa. Ini menunjukkan keresahan Kiai bahwa PBNU terlihat tidak stabil di mata masyarakat. Dan yang paling penting, apa maksud dari ancaman PBNU tandingan akan dibentuk? Ini adalah bagian yang paling dramatis di dalam pernyataan Forum Kiai Jawa. Sebenarnya PBNU tandingan tidak mungkin terjadi secara legal, tetapi sebagai sebuah tekanan moral, sebagai ancaman politis, sebagai sinyal bahwa konflik sudah sangat dalam, dan sebagai cara memaksa untuk PBNU merespon. Ancaman ini bukan untuk memecah NU, tapi ini untuk memaksa PBNU segera menggelar MLB dalam waktu 3 bulan ke depan. Dan kalau PBNU tidak bergerak selama 3 bulan, forum akan bergerak sendiri, dan ini bukan pilihan nyata. Ini pesan politik yang sangat keras. Dan apa itu tentang MLB dan mengapa menjadi puncak solusi dari permasalahan konflik PBNU selama ini? MLB atau Muktamar Luar Biasa adalah forum tertinggi dalam NU. Berwenang memeriksa Rois Am dan ketua umumnya. Berhak mencabut atau mengukuhkan kepemimpinan. Kemudian dapat melahirkan struktur PBNU baru. Maka ketika di dalam pernyataan Forum Kiai Jawa, pembentukan panitia MLB adalah kewajiban PBNU. Artinya Forum Kiai Jawa tidak ingin kudeta organisasi, tetapi ingin jalan konstitusional untuk mengakhiri krisis PBNU. Dan mengapa, pertanyaan besar, 3 tokoh ini termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar, Gus Yahya, dan Saiful Yusuf atau Gus Ipul dilarang muncul lagi dalam struktur baru? Ini bagian yang penting. Dalam pernyataan Forum Kiai Jawa, 3 tokoh itu harus disingkirkan bukan karena mereka benci, kemudian karena politisasi atau bukan karena aib personal, tapi karena satu, mereka adalah simbol konflik selama 5 tahun terakhir. Munculnya mereka kembali akan memicu sebenarnya konflik yang baru. Polarisasi ulang, kemudian ketidakpercayaan yang baru. Yang kedua, mereka dianggap tidak efektif meredam konflik, terutama Rois Am dan Ketum. Dan NU butuh wajah baru untuk membuka lembaran yang bersih. Forum ingin dipimpin tokoh-tokoh yang bukan bagian dari konflik, tidak memiliki riwayat tentang polemik, tidak membawa beban kelompok tertentu. Supaya apa? MLB berjalan tanpa intervensi kepentingan. Jika tokoh lama ikut, MLB dianggap tidak murni lagi. Dan yang terakhir, apa pesan besar dari Kiai Jawa untuk masa depan PBNU? Ada 3 pesan yang besar muncul dalam kita menganalisa pernyataan Forum Kiai Jawa, gitu ya. Yang pertama, NU harus kembali kepada kepemimpinan Kiai Sepuh, bukan dikuasai kompetisi internal. Yang kedua, NU harus menjaga marwah jamiah. Artinya apa? Tidak membuat gaduh, tidak menarik kepentingan, tidak mempertontonkan konflik kepada publik. Dan NU harus diselamatkan secara konstitusional, bukan secara emosional. Forum memaksa MLB harus terjadi dan itu satu-satunya jalan yang resmi. Pada akhirnya teman-teman, sahabat Charlie dimanapun berada, mosi tidak percaya yang lahir dari Forum Kiai Jawa adalah sinyal kuat bahwa NU sedang berada di titik krisis.
Tiga tokoh puncak PBNU yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan Syaiful Yusuf diminta untuk mundur. Bukan karena mereka buruk, tapi karena NU butuh pemulihan secara struktural. NU butuh wajah baru, NU butuh stabilitas, NU butuh kejelasan arah, dan MLB adalah jalan konstitusional untuk menyelesaikan seluruh polemik dalam konflik PBNU saat ini. Apakah PBNU akan merespon? Apakah MLB akan digelar? Atau NU akan memasuki fase dualisme baru? Kita akan terus membahas ini dengan jernih, kritis, dan tetap menghormati seluruh kiai. Demikian dari saya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di hari ini, alhamdulillah, pertemuan Forum Kiai NU Jawa sangat dinamis dan menghasilkan beberapa pernyataan yang itu adalah sebagai bentuk sikap kita di dalam menyikapi konflik yang berkelanjutan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mohon disimak, ini adalah pernyataan sikap Forum Kiai NU Jawa terkait konflik berkelanjutan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Konflik berkepanjangan di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU antara kubu Kiai Haji Miftahul Akhyar dan kubu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf telah menimbulkan kegelisahan yang mendalam di kalangan Nahdiyin. Seruan islah dari para kiai sepuh Mustasyar NU dalam forum Kediri dan Jombang tidak kunjung membuahkan hasil. Situasi ini tidak dapat dibiarkan terus berlarut, mengingat dampaknya telah merambah hingga struktur wilayah, cabang, dan ranting NU di berbagai daerah. Forum Kiai NU Jawa yang terdiri dari ratusan kiai dari berbagai pesantren di tanah Jawa menilai diperlukan langkah-langkah konkret dan bertanggung jawab dari kedua belah pihak untuk mengakhiri kebuntuan ini. Oleh karena itu, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala demi kemaslahatan umat, kami menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Sebentar. Masih tidak percaya perlu disampaikan. Perlu. Yang pertama, kami Forum Kiai NU Jawa menyatakan mosi tidak percaya terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik itu dari kubu Kiai Miftahul Akhyar ataupun kubu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang kedua, mendesak Rois Am, Ketua Tanfidiyah dan Sekjen PBNU hasil Muktamar Lampung untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kisruhnya PBNU. Forum Kiai NU Jawa mendesak Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Tanfidiyah, dan Saifullah Yusuf sebagai Sekjen PBNU hasil Muktamar Lampung untuk bersama-sama mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kisruhnya PBNU selama 5 tahun terakhir. Kedua, mendesak dibentuknya panitia Muktamar NU luar biasa untuk menghasilkan kepengurusan baru. Forum Kiai NU Jawa mendesak pembentukan panitia
bersama dari unsur PBNU, PWNU maupun PCNU untuk mempersiapkan Muktamar Luar Biasa NU sebagai forum jam'iyah tertinggi untuk melakukan klarifikasi, evaluasi, dan koreksi atas berbagai persoalan yang muncul selama ini masa kepengurusan berjalan sebagai persoalan yang muncul selama masa kepengurusan berjalan. Ulangi ya. Yang kedua, mendesak dibentuknya panitia Muktamar NU luar biasa untuk menghasilkan kepengurusan baru. Forum Kiai NU Jawa mendesak pembentukan panitia bersama dari unsur PBNU, PWNU maupun PCNU, mempersiapkan Muktamar Luar Biasa NU sebagai forum jam'iyah tertinggi untuk melakukan klarifikasi, evaluasi, dan koreksi atas berbagai persoalan yang muncul selama masa kepengurusan berjalan. MLB dipandang sebagai jalan paling adil, konstitusional, dan bermartabat untuk memulihkan stabilitas organisasi. Kemudian yang ketiga, menolak munculnya Kiai Haji Miftahul Akhir, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan Saifullah Yusuf dalam kepemimpinan hasil MLB. Untuk memastikan proses rekonsiliasi berjalan tulus dan bebas konflik kepentingan, Forum Kiai NU Jawa menilai bahwa ketiga tokoh tersebut sebaiknya tidak tampil kembali dalam struktur kepemimpinan PBNU hasil MLB. Sikap ini bukan bersifat personal, melainkan demi menjaga kondusivitas dan membuka kesempatan bagi munculnya kepemimpinan yang baru yang lebih kredibel, netral, dan diterima seluruh warga NU. Yang keempat, membentuk PBNU tandingan apabila MLB tidak digelar dalam 3 bulan. Apabila dalam waktu 3 bulan ke depan tidak ada kesepakatan dan tidak terselenggaranya MLB, maka Forum Kiai NU Jawa akan mengambil langkah-langkah darurat. Akan mengambil langkah-langkah darurat berupa pembentukan PBNU tandingan sebagai wadah konsolidasi NU kultural. Langkah ini ditempuh sebagai ikhtiar terakhir untuk menyelamatkan NU dari stagnasi konflik internal dan penyimpangan orientasi perjuangan. Kemudian yang kelima, mengundang tokoh-tokoh NU kultural untuk aktif dalam upaya penyatuan jam'iyah. Forum Kiai NU Jawa berkomitmen mengajak berbagai tokoh karismatik NU kultural, termasuk diantaranya Haji Roma Irama, serta sejumlah ulama dan budayawan yang memiliki legitimasi moral dan basis kultural luas. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat gerakan penyatuan di akar rumput dan mengembalikan NU sebagai kekuatan moral bangsa. Itulah pernyataan sikap kami, dan bagi teman-teman media yang ingin meminta rilisnya atau tulisannya bisa nanti minta kepada notulen untuk biar lebih jelas lagi. Saya kira itu, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan.